Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas sebuah soal. Langsung saja saya bacakan soalnya. Di sini ada tiga buah benda, yaitu benda A, benda B, dan benda C. Benda A mempunyai massa 300 gram, benda B 100 gram, dan benda C adalah 200 gram. Berada pada titik sudut segitiga siku-siku. Ini sebuah segitiga siku-siku, masing-masing benda berada di titik sudutnya, seperti pada gambar. Nah, jika diketahui bahwa panjang AB atau jarak dari A ke B yaitu 50 cm dan BC adalah 30 cm, pertanyaannya adalah momen inersia sistem terhadap poros A. Oke, jadi momen inersia total terhadap poros A atau jika benda A dijadikan sebagai porosnya ya. Nah, kalau kita cermati gambar pada soal ini, maka masing-masing benda A, B, dan C itu bisa kita anggap sebagai sebuah partikel. Jadi, momen inersia totalnya merupakan momen inersia sistem dari kumpulan-kumpulan partikel. Mengapa demikian? Karena di sini digambarkan sebuah bola-bola kecil. Di dalam fisika, kalau misalnya sebuah benda digambarkan sebagai bola-bola yang kecil, itu dianggap sebagai sebuah partikel. Nah, kita tinggal melihat bagaimana sih persamaan momen inersia dari partikel itu. Kita cek di materi yang sudah saya buat ya. Bahwa momen inersia dari sebuah partikel ditulis dengan persamaan I sama dengan mr kuadrat. Di mana M-nya ini adalah massa partikel, sedangkan R-nya adalah jarak partikel dari sumbu pusat rotasi. Sekarang pertanyaannya loh Pak, di sini kan partikelnya ada 3, kalau ini kan ada 1. Bagaimana caranya kita mencari momen inersia dari ketiga partikel itu? Nah, dijelaskan di bawahnya ini, yang disebut sebagai momen inersia sistem. Sistem ini terdiri dari kumpulan-kumpulan partikel. Jika ada lebih dari satu partikel atau sejumlah partikel yang mengumpul dalam sebuah sistem, maka momen inersia total bisa kita tulis dalam persamaan sigma mr kuadrat atau jumlah dari masing-masing momen inersia. Momen inersia benda 1 ditambah momen inersia benda 2 ditambah momen inersia benda yang ketiga. Nah, jadi caranya kita ini nanti tinggal menjumlahkan momen inersia dari masing-masing benda ini untuk mendapatkan nilai dari momen inersia totalnya. Saya tulis persamaannya dulu. Jadi momen inersia sistem atau total bisa saya tuliskan dengan IA, momen inersia benda A ditambah momen inersia benda B ditambah momen inersia benda C ya. Ini persamaannya akan menjadi seperti ini, di mana momen inersia benda A adalah MA dikalikan RA kuadrat, IB adalah MB massa benda B dikalikan RAB kuadrat. Nah, karena ini jarak dari titik A ke B ya, kita menggunakan pusat rotasinya adalah titik A. Ditambah MC dikali RAC kuadrat. Jadi ini persamaannya. Nah, sekarang kita cek MA-nya berapa diketahui. Oh, MA 300 gram. Kita masukkan langsung MA-nya 300 gram. Saya langsung rubahnya menjadi kilogram ya. Saya langsung rubah menjadi kilogram. Sehingga 300 gram menjadi 0,3. RA-nya berapa? Ayo kira-kira RA-nya berapa? Berapakah momen inersia benda A jika sumbu rotasinya di benda A itu sendiri? Artinya jarak dari benda A ke benda A berapa? 0, tidak berjarak karena mereka berdua saling berhimpitan. Sehingga nilai dari RA-nya ya otomatis 0. Nah, dikuadratkan. Ditambah massa benda B berapa? 100 gram. Jadikan kilo 0,1. RAB berapa? Ini RAB. Ya, 50 cm. Dijadikan meter. Kenapa? Karena supaya satuannya internasional. 50 cm dijadikan meter jadinya 0,5 meter ya. Jangan lupa dikuadratkan.
Massa benda C berapa? 200 gram. Kita jadikan kilogram menjadi 0,2. Jarak dari benda C ke benda A berapa? Nah, ini belum diketahui. Kita harus mencarinya ya. Ini berapa jaraknya untuk dimasukkan ke persamaan ini? Nah, perhatikan bahwa ini merupakan sebuah segitiga siku-siku, sehingga kita bisa menggunakan persamaan Pitagoras untuk mencari salah satu sisinya. Nah, di sini saya akan mencari sisi AC ya. Sisi AC bisa kita cari menggunakan persamaan Pitagoras, yaitu AB kuadrat, sisi miringnya dikurangi BC ya, karena BC ini alasnya, AB ini sisi miringnya. Maka AC adalah AB kuadrat dikurangi BC kuadrat di akar kuadrat. Di sini AB kuadrat dikurangi BC kuadrat di akar kuadrat. Hasilnya adalah AB-nya tadi itu 50 cm, masukkan 50 cm dikuadratkan. BC-nya tadi 30 cm, masukkan 30 dikuadratkan. Kemudian di akar pangkat 2. 50 dikalikan 50 hasilnya 2500. 30 dikalikan 30 hasilnya 900. Di akar pangkat 2. 2500 dikurangi 900 hasilnya berapa? 1600. 1600 di akar kuadrat hasilnya berapa? Yaitu 40 cm. Nah, kita rubah jadi meter, hasilnya adalah 0,4 meter. Masukkan ke dalam persamaan momen inersia sistem, di mana RAC-nya, jarak dari benda C ke benda A, adalah 0,4 meter. Jangan lupa dikuadratkan ya. Nah, ini kita tinggal masukkan ke persamaan. 0,3 dikalikan 0. Hasilnya berapa? 0 dikuadratkan 0. 0 kalikan 0,3 hasilnya tetap 0. Artinya momen inersia benda A terhadap titik pusat rotasinya, yaitu di benda A juga, adalah 0. Karena dia nggak punya nilai jari-jari. Atau jarak terhadap pusat rotasinya itu 0. Nah, gitu ya. Itu alasannya. Sedangkan momen inersia benda B terhadap pusat rotasinya di A yaitu 0,1 kali 0,5 dikuadratkan, hasilnya 0,25 ditambah 0,2 kali 0,4 dikuadratkan, hasilnya 0,16. Nah, tinggal kita jumlahkan. 0,1 kali 0,25 jadinya 0,0-nya ditambah, karena di belakang koma ada 1, ditambah 2 berarti 3 di belakang koma, 0,25 ditambah 0,2 kali 0,16 di belakang koma ada 3 berarti 0,032. Nah, dijumlahkan 0,025 ditambah 0,032 hasilnya adalah 0,057. Satuannya sudah menjadi kilogram meter kuadrat karena sudah saya tadi ganti pada saat memasukkan ke persamaan ini. Begini caranya